Gimana kalau cerita sebenarnya yang ciptain algoritma Google itu adalah orang dari China yang bikin perusahaan search engine kompetitornya Google di China sekarang. 2 tahun sebelum Larry Page ngeluarin PageRank, algoritma Google yang terkenal sampai sekarang, Robin Li itu bikin algoritma yang direferensikan di patennya Larry Page. Jadi siapa yang ngopi siapa nih? Baidu dari awal muncul selalu dibilang sebagai copycat Google dan China. Baidu tuh tech giant yang bukan cuma punya search engine aja, tapi sekarang juga punya AI chips dan juga bikin robot taksi. Di video kali ini kita bakal belajar gimana caranya company yang dibilang sebagai peniru Google di China itu tetap bisa berinovasi sampai sekarang bisa leading di AI. Coba tanya diri sendiri 3 detik, kira-kira kalau company yang awalnya imitasi doang bisa nggak sih bikin segede itu? Jawabannya mungkin bakal mencengangkan. Halo, saya William, content creator yang lagi passionate di AI dan China. Saya kerja di beberapa giant tech China company, salah satunya subsidiary-nya Alibaba dan ByteDance, TikTok. Jadi saya mendedikasikan waktu buat belajar company-company di China, dan di video kali ini saya pengen bahas tentang Baidu, karena ini company yang sangat menarik. Di awal 2000-an, pas Google jadi standar search engine, Baidu masuk sebagai startup kecil di China. Nama Baidu tuh nama yang lumayan unik, artinya 100 kali. Jadi ini terinspirasi dari sebuah puisi di China yang intinya mengejar mimpi itu, mengejar mimpi 100 kali. Konsep replikanya lumayan banyak sebenarnya di China. You name it, kayak segala macam, even search engine, sosial media. Jadi pada zamannya emang banyak yang bilang kayak, oh ini another Google, oh ini another Facebook, oh ini another apa gitu. Tapi Baidu sendiri bukan cuma company yang meniru doang, karena perjalanan mereka itu membawa mereka bukan cuma jadi clone-nya Google, tapi juga bisa jadi raksasa tech giant gitu. Salah satu hal yang paling menarik dari Baidu adalah mereka tuh keep reinventing bisnis modelnya. Dia nggak cuma stick di search engine doang, tapi selalu berinovasi. Ada banyak kisah yang kita bakal pelajarin, tapi sebelum itu kita mau bahas dulu. Video ini disponsori oleh Ajaib Alpha. Investasi ke global market seperti saham US dan kripto, tersedia ratusan pilihan, termasuk saham Baidu. Saya rekomen Ajaib karena ada beberapa keunggulan, yaitu pertama, mulai kecil banget kita bisa mulai transaksi investasi itu dari 1 USD aja pakai rupiah. Yang kedua, tersedia dari 600 lebih saham Amerika. Yang ketiga, transaksinya selalu on 24 jam 7 hari. Yang keempat, aman dan diawasi oleh OJK. Jadi daftar sekarang dan pakai kupon William Jakfar buat dapetin bonus dari Ajaib Alpha. Cerita awal Baidu dimulai dari mereka yang underdog banget. Di Januari tahun 2000, Robin Li dan Eric Xu, ini co-founder Baidu, bikin Baidu di kota Beijing. Sangat kecil kantornya. Robin Li itu 7 tahun menyempurnakan algoritma search engine-nya di US. Dia punya paten lah untuk bikin algoritma search engine yang direferensikan. Kalau tadi teman-teman salah satu referensi buat PageRank itu tuh formula secretnya si Google. 2005, Google tuh actually masuk ke China. Sebelum Google sempat akhirnya diblokir, tapi dia sempat masuk ke China. Dan itu jadi global benchmark buat search engine tuh harusnya sebagus itu. Baidu dilihat sebagai imitasi palsu yang jeleknya, karena kayak ini udah bagus banget nih, ini barang lokal kurang bagus segala macam gitu. Itu sering kan kita juga hadapin. Kalau misalnya kayak let's say barang-barang brand lokal gitu, dianggap imitasi, tapi pas barang luar masuk, oh ini bagus banget nih gitu. Gimana caranya Baidu bisa tetap survive? Satu hal adalah dia tahu kalau Google itu fokus untuk serve marketnya global, tapi dia tahu kalau China itu punya bahasa yang cukup unik. Chinese language dan Chinese culture itu lumayan bervariasi. Ada banyak bahasa di sana, bukan cuma Mandarin. Dan culture-nya itu China kan luas banget ya. Jadi kayak dari China Utara, Selatan, Barat, Timur gitu segala macam, China Tengah itu beda-beda semua. Dan itu hal yang di hyperfokuskan oleh Baidu, dimana dia tahu Google bakal mungkin ngambil sepercik marketnya doang. Dia pengen fokus ke grassroots-nya. Dan itu berhasil. Baidu ngeluarin project namanya Lightning Project 9 bulan yang berusaha untuk bikin search engine-nya itu lebih ramah untuk bahasa lokal. Dan itu berhasil. Orang-orang di China tuh ngerasa hasil pencarian Baidu itu lebih bagus dibanding Google. Again di sini emang Robin Li-nya tuh jago, dan dia emang bikin formulanya, patennya search engine tuh udah mungkin standarnya sama lah dengan Larry Page gitu. Dan dia punya tagline baru jadinya, Baidu understand Chinese better. Jadi klaim ini emang beneran ada dan emang terbukti dari datanya juga. Dan tahun 2005 Baidu IPO, market share-nya naik, dia IPO di Nasdaq di US. Salah satu IPO yang paling booming lah pada zamannya. Again ini 2005, berarti 20 tahun yang lalu. Baidu itu perusahaan yang cukup lama guys. Di tahun 2005 tuh ada 90 juta orang yang pakai Baidu setiap hari. Tapi kesuksesan Baidu, terutama pas di IPO ini, bikin Google kayak ngerasa, oh ini ketinggalan juga nih kita nih. Jadi long story short tuh mereka lumayan sering berantem lah. Kompetisi yang sehat. Jadi di 2009 Google tuh punya 1/3 pangsa pasar search engine, Baidu 2/3-nya.
cukup hebat Baidu bisa bertahan lama sepanjang itu, karena Google kan capitalnya gede banget ya. Google tuh salah satu dream company kalau teman-teman mungkin kurang familiar, karena profit margin Google tuh gede banget dari ads, yang bikin mereka bisa deploy cash yang sangat banyak sekali untuk ngalahin kompetitor. Kalau teman-teman pernah tahu kayak Google bahkan bayar Apple buat memastikan Google tuh jadi search engine utama di Safari dan sebagainya. Jadi dia kayak punya banyak trik-trik monopoli lah untuk memastikan market share pencariannya itu tetap tinggi. Karena kalau market share yang tinggi, orang yang ngiklan lebih banyak gitu. Baidu sebenarnya juga punya bisnis ads-nya, tapi kurang bagus dibanding Google. Google algoritma ads-nya udah bagus banget. Ads-nya Baidu tuh kayak shady gitu, kayak mencurigakan. Baidu tuh ketangkep beberapa kali ngepromosiin atau meloloskan promosi rosa-rosa suplemen yang mencurigakan, untuk yang berbau kesehatan, yang gak ada license-nya segala macam. Yang itu kan sebenarnya berbahaya buat user. Jadi kayak mungkin waktu itu kepepet juga ya, butuh duit juga gitu. Robin Li ini punya dua pilihan di tahun 2009 itu. Dia mau tetap milking cash cow-nya karena ini ads dari orang-orang shady ini bikin dia tetap bertahan, atau dia pilih trust. Buat kasih konteks, zaman dulu kalau punya website, model bisnisnya tuh hanya ads yang paling proven, dan modelnya tuh nggak sesimpel kalau misalnya teman-teman sekarang kayak punya dashboard segala macam. Kalau dulu tuh simply media buying kita bilangnya. Jadi literally kayak kalau mungkin di Baidu di beberapa keyword tuh kita muncul, tapi itu mungkin dia langsung ngomong sama orang dalam yang nggak ada kayak dashboardannya, mungkin belum canggih itu ya. Saya kurang tahu, cuman zaman dulu tuh dilematik kayak gini tuh lumayan sering di orang-orang yang punya media. Misalnya punya media nih, punya blog, punya website, punya situs media gede, pasti yang duit masuk tuh ya duit yang kayak gini, yang fishy lah, yang merugikan user. Sebenarnya sama lah dengan sekarang, kayak in way content creator juga media sendiri kan. Kayak saya tuh kalau ngeliat di DM tuh sering banget dapat orang nge-DM saya mau minta tolong promoin judul, kan ngapain gitu. Tapi itu terjadi kalau emang orang yang butuh banget duit, dia bakal terima mau nggak mau, karena dia perlu sustain kan, server segala macam gitu kan mahal. Tapi Robin Li milih trust, jadi dia milih buat Baidu tuh tetap kasih user experience yang bagus. Jadi dia bikin sistem lah, diberesin tuh semua ads yang ngaco-ngaco tuh, semuanya diberesin. Dia bahkan admit di kayak letter buat investornya kalau ini bakal bikin revenue mereka turun beberapa quarter ke depan, karena itu revenue utama mereka gitu. Bayangin kayak kita punya klien nih, itu klien mungkin yang paling gede di kita, tapi ini orang nih bad client lah gitu. Jadi kita harus berani cut supaya bisa dapetin klien-klien yang bagus. Tapi itu kan sangat gambling ya bisa dibilang. Dan ini strategi yang nggak gampang, karena Baidu mungkin ini kayak kucing-kucingan ya. Even di Google, di Facebook, mereka tuh tetap sampai sekarang punya kesulitan untuk menghilangkan ads-ads yang berbahaya buat user. Saya tahu karena saya lumayan lama kerja di industri advertising. Di 2016 Baidu tuh kena kasus. Ada salah satu siswa umur 21 tahun meninggal dunia karena ngikutin saran treatment dari salah satu ads-nya yang suspicious. Publik marah banget. Kenapa bisa gitu ads-nya bahkan di-approve di awal. Dan langsung government-nya langsung intervensi, ads Baidu untuk bagian healthcare-nya itu dibatasin. Nggak boleh lebih dari 30% dari search result-nya. Maksudnya jadi kalau misalnya satu halaman ada 10, jadi komposisi halaman itu ads itu nggak boleh 30%. Intinya placement-nya sangat dibatasin. Dimana kalau teman-teman kalau saya di Google, mungkin sekarang udah agak turun. Tapi kayak placement tuh sangat ngaruh. Kayak di atas lebih mahal, di bawah lebih murah dikit, di bawah lagi lebih murah dikit, paling bawah lebih paling murah, ada di samping, ada segala macam. Ini kayak itu dihitung. Jadi regulasinya tuh langsung masuk karena ada kasus ini. Buat konteks, iklan kesehatan itu menyumbang sekitar 20-30% dari revenue iklannya Baidu. Gede banget. Kesehatan tuh emang barang yang sangat gampang dijual di internet. Kalau misalnya teman-teman kayak sering bayang banget. Kalau saya ngeliatnya di Facebook, iklan-iklan yang agak mencurigakan gitu. Tapi orang tuh beli tuh banyak banget untuk penyakit-penyakit lah segala macam lah gitu. Yang syukur-syukur barangnya bagus, bisa ngebantu. Tapi tetap harus waspada karena kita nggak pernah tahu nih. Ini kalau misalnya obatnya nggak bisa di apotek, tapi cuma ada di tempat-tempat tertentu doang, something wrong kan gitu. Itu kasus gede banget. Sahamnya Baidu langsung turun 14% di bulan itu. Heboh lah, existential crisis. Dia bisa collapse mungkin kalau misalnya kayak gitu kan. Robin Li-nya sampai se-desperate dibilang ke semua karyawannya, kalau kita kehilangan kepercayaan user dan waktu 1 bulan ke depan, kita bisa bangkrut guys, dibilang. Dan again, dia mengutamakan value ke user dibanding profit. Jadi dia bilang, oke, kita bakal benerin ini walaupun kita tahu ini bakal hurt our business. Jadi kasusnya Baidu tuh sangat berbeda mungkin dengan Google, di mana Google tuh mungkin punya luxury, dia punya global market ya. Dia punya mungkin kayak di US juga regulasi untuk iklannya lebih ketat gitu. Jadi iklan-iklan yang suspicious tuh mungkin lebih sedikit porsi revenue-nya. Pasti gede tapi mungkin lebih sedikit. Tapi di kasusnya Baidu karena market dia kebanyakan di China dan
bisnis di China yang paling bisa dapetin ROI paling tinggi di iklan itu adalah di bagian healthcare, kesehatan, suplemen dan sebagainya. Ini nih bakal hurt bisnisnya habis-habisan. Ini tuh bikin dia berpikir ulang. Oh, kita nggak bisa copy Google plug ketiplok karena Google gede dengan ngandelin search ad doang. Sampai sekarang itu masih jadi salah satu revenue paling gede mereka sebelum mereka split punya cloud segala macam, dan itu pun baru beberapa tahun terakhir. Baidu juga punya problem lain. Kalau teman-teman ingat di 2009, 10, 11 itu zaman-zaman era smartphone. Baidu itu tuh di desktop adanya. Dia nggak bagus di aplikasi. Dan behavior di China itu agak beda. Jadi kalau misalnya di mobile di China itu kebanyakan pakainya aplikasi. Mereka nggak search di segala macam itu. Mereka pakainya WeChat. Mereka pakainya ya aplikasi-aplikasi lah kalau mau belanja apa segala macam gitu. Behaviornya sangat beda kalau misalnya dibanding sama Indonesia atau di luar. Baidu salah strategi sebenarnya. Jadi di awal dia ngerasain tren yang sementara lah, nggak bakal pindah, orang-orang masih tetap pakai desktop. Nyatanya penetrasi market smartphone tinggi banget, jadi orang-orang pindah ke mobile. Mereka jadi kehilangan traffic lumayan gede nih. Ini hurt bisnisnya juga. Gila nih, Baidu banyak banget nih problemnya. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun gitu. Banyak kan turun terus mungkin. Baidu tuh web centric banget, dia tuh nggak cukup kuat di app gitu. Dan ini bisnisnya tuh dalam masalah yang cukup besar kalau dia nggak bisa pivot langsung ke mobile. Jadi di 2013 Baidu membeli akuisisi namanya 91 Wireless, jadi kayak App Store, kayak Play Store gitu nih, alternatifnya App Store dengan 1,9 billion dolar. Itu akuisisi yang cukup gede pada zamannya, paling gede mungkin untuk hitungan tech di China waktu itu. Kenapa dia beli App Store? Waktu itu strateginya adalah kalau dia punya App Store, dia bisa masukin Baidu sebagai search engine utama dan dia bisa mengontrol distribusi aplikasinya. Tapi Baidu ngakuin satu kesalahan. Kalau teman-teman tahu di zaman itu pasar smartphone China juga lagi gede-gede banget, dan semuanya kan pasti pakai Android ya, karena Apple kan emang punya Apple doang iOS gitu, jadi pakai Android. Android itu kita bisa punya Play Store sendiri. Jadi semua phone maker yang paling gede itu Huawei, Xiaomi, itu orang udah diinstalin app sebelum mereka perlu install. Jadi beli itu udah dapet appnya, dan mereka punya App Store sendiri. Jadi strateginya tuh cuman bertahan kayak, walaupun mahal banget dia beli, cuman bertahan berapa bulan doang, mungkin hampir setahunan ish. Tapi ya susah mempertahankannya karena orang user langsung pindah gitu, langsung lebih convenient ada di app sendiri. Dia nggak punya hardware-nya, dia fokus di software doang soalnya. Jadi Baidu strategi dia karena dia punya uang yang cukup banyak dari IPO, dia beli perusahaan, posisi segala macam. App Store gagal, dia coba lagi yang lain. Baidu Maps, mirip-mirip Google Maps. Ini lumayan agak berhasil, Baidu Maps. Dia juga bikin social media apps. Jadi movie-nya mirip banget masih sama Google. Baidu Hai namanya, untuk ngalahin Tencent QQ. Dia bahkan masuk ke offline online commerce buat food delivery gitu. Dia punya Naomi itu kayak Groupon buat deals, buat kupon belanja kalau makan di tempat segala macam. Dan dia punya Waimai itu food delivery di 2014. Dan dia jadi in a way kayak punya banyak musuh jadinya, karena dia masuk ke banyak sekali tempat dan di sana tuh udah ada player-player gedenya. Biasanya commerce ada Alibaba, tempat lain ada Meituan segala macam. Jadi kayak di tahun 2015 bisnis dia yang offline to online ini burn cashnya gede banget, dan Baidu tuh kalah. Meituan dan LME dari Alibaba tuh yang menang, dapetin market share yang gede. Baidu tuh kayak kagok lah. Di tahun segituan, Baidu itu dianggap sebagai tech giant yang paling culun kali ya. Apapun yang dia kerjain jelek gitu. Jadi kayak kalau ngomongin tech giant lain di China, Alibaba tuh udah mendominasi banget e-commerce. Tencent tuh social media, mobile messaging, games, Rising Star waktu itu ByteDance, TikTok itu di konten. Ada Toutiao dan ada short videonya juga waktu itu yang akhirnya jadi TikTok. Baidu sahamnya stagnan bertahun-tahun dan kayak nggak jelas gitu posisinya mau kemana nih. Dia coba semua hal tapi nggak ada yang berhasil. Solusi yang diambil sama Baidu itu lumayan keras. Dia cut bisnis-bisnis yang nggak profitable, yang aneh-aneh itu. Jadi di 2016 mereka bikin keputusan yang lumayan gede. Mereka lepas beberapa bisnis yang nggak jalan. Di O2O mereka jual O2O itu offline to online. Dia jual Baidu Waimai ke LME Alibaba dengan cukup rugi karena mereka invest ke Waimai itu sekitar 2,5 billion dolar di tahun sebelumnya. Dia jual cuma 800 juta dolar. Rugi lah, jual rugi lah. Yang penting masih cut loss lah bisa dibilang. Tapi strategi itu justru dianggap semi berhasil karena dia punya bandwidth untuk ngelakuin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan dia fokus ke benerin platform utamanya. Dia fokus benerin Baidu app-nya, masukin newsfeed segala macam di dalam Baidu app-nya sendiri. Dan di sini Baidu fokus ke core utamanya, yaitu algoritma dan masuk ke AI. Di tahun 2013, ini sebelum AI lagi boom banget kayak sekarang, Baidu itu emang Robin Li itu sangat into teknologi AI dan sebagainya. Mereka buka AI lab di Silicon Valley
sekali dan hire Andrew Ng jadi scientistnya lah, leading scientist AI-nya. Di 2016 Baidu bilang mereka all in AI. Tuh, zaman-zaman mungkin kita masih bingung kayak AI itu apa. Di 2017 dia hire Qilu, former Microsoft executive, buat bikin satu divisi baru namanya AI Group. Dan di dalamnya ada Autonomous Driving Unit. Jadi dia mulai invest banyak sekali di R&D segala macam karena dia sadar, oke, bisnis ads ini sangat profitable. Kasus mereka mirip sama Google, tapi mereka tidak punya luxury sebanyak Google untuk invest ke banyak hal karena Google pun juga punya problem yang sama. Banyak sekali project Google yang gagal. Ada sampai satu website isinya project-project Google yang gagal yang di kill gitu. Kayak salah satu yang saya ingat tuh Fitbit. Fitbit tuh diakuisisi sama Google terus nggak pernah jadi apa-apa juga sama sekarang. Google tuh banyak case yang mungkin mirip banget sama Baidu, dimana akuisisi gagal, nggak pernah jadi kemana-mana. Akuisisi mereka yang lumayan berasa tuh YouTube kalau di Google. Di Baidu mereka sadar kalau oke, emang kita core learning bukan di akuisisi mungkin. Dia fokus ke R&D. Jadi untuk survive in the long run, karena mereka punya banyak sekali loss, mereka harus punya satu narasi gede. Narasi gede itu AI. Ada beberapa bet yang mereka masukin. Yang pertama ada Project Apollo, self-driving car. Ini di tahun 2017. Konsepnya sangat beda dengan autonomous car kayak dari Tesla yang dimana mereka bikin hardware mobil segala macam sampai ujung. Project Apollo yang Baidu ini lebih mereka fokus ke software, mereka fokus ke menyediakan software dan tool untuk partner-partnernya. Dan ini sangat beda operation dengan mungkin pabrik-pabrik mobil yang berusaha bikin end-to-end. Jadi mirip kayak strateginya Android lah, gitu, dimana pabriknya bisa install softwarenya si Baidu. Google tuh juga punya Waymo. Uber juga lagi bikin kayak self-driving car waktu itu. Yang approach-nya itu mungkin Apollo ini lebih beda gitu, lebih open source lah bisa dibilang. Tapi hasilnya kelihatan Baidu Apollo itu sekarang paling leading kalau di robotaksinya. Robotaksi itu nama mereka untuk taksi yang nggak perlu ada supirnya lah. Di 2025 Apollo Go robotaksi itu udah serve 9 juta perjalanan. Jadi itu udah lebih banyak dibanding Google Waymo. Dan karena mereka juga mungkin own, China kan selalu dianggap sebagai region yang beda sendiri ya. Kalau di US sebanding China, user China itu mungkin punya acceptance yang lebih tinggi terhadap teknologi. Di awal 2025 bahkan Baidu robotaksi ini udah punya approval dari beberapa government-nya di beberapa kota-kota untuk deploy mobil tanpa supir. Salah satu kesulitan robotaksi ini emang kalau di beberapa kota di US itu adalah regulasi, karena kayak ini aman nggak segala macam gitu. Kalau Baidu mereka udah dapat approval ya, yang berarti harusnya aman. Jadi mereka juga punya strategi buat nurunin cost per perjalanannya dengan mendesain sendiri akhirnya mobilnya. Jadi mereka selalu mulai dengan awalnya software, terus baru pindah ke hardware, terus dia bikin mobil yang lumayan murah lah, yang bikin dia punya kapasitas produksi untuk bikin robot taksi yang lebih murah gitu. Karena kan dia kalau bikin taksi dia nggak bisa kerja sama orang. Dan sekarang Apollo-nya si Baidu tuh lebih sering dimention sebagai leading dibanding dengan Google Waymo. Bingung tuh, kapan kita bisa ngebayangin company China tuh bisa unggul dibanding Google gitu. Mungkin sekarang lebih trust dengan Nexence ya. Terus yang kedua, mereka nggak cuma fokus di autonomous driving, mereka juga fokus ke AI chips. Ini strateginya mirip sama Google. Jadi kalau teman-teman tahu, ada namanya CPU, ada namanya GPU. GPU itu Graphical Processing Unit. Ada namanya TPU. TPU ini yang diciptakan sama Google. Google tuh menciptakan mesin learning tuh udah cukup lama karena mereka punya compute power cukup gede untuk deliver search engine yang sangat bagus di dunia. Tapi TPU ini eksklusif buat Google dan dia punya patennya lah. Baidu juga bikin hal yang sama karena mereka butuh compute power yang gede untuk serve hasil pencarian yang sangat banyak. Jadi dia bikin otaknya lah, dia bikin chipnya, namanya Kunlun AI chip. Dia partnership sama Samsung buat bikin pabrik chipnya yang bisa diproduksi. Dan ini tuh chip yang emang dibikin spesial untuk running machine learning dan AI model pada zamannya. Katanya Kunlun chip ini nih bisa ngejalanin model 3 kali lebih cepat dibanding kompetitornya. Jadi cukup impresif untuk ukuran company yang basisnya software, mereka bisa pindah untuk bikin hardware chip. Tapi ini senada dengan hampir semua company di China. Kalau teman-teman perhatiin di beberapa video saya, ada beberapa company di China juga yang fokus untuk bikin chip sendiri. Salah satunya yang berhubung sama hardware kayak Huawei, mereka juga bikin chip sendiri. Jadi kayaknya kemampuan bikin chip tuh nggak cukup unik cuma ada di Baidu doang. Tapi emang investasinya cukup gede-gedean untuk bikin AI chip ini. Dan di Baidu mungkin paling kerasa karena dia bisa langsung memanfaatkan chip ini untuk bisnis utamanya, yaitu search engine. Jadi Baidu tetap ngerasa, mungkin by core dia selalu ngerasa kalau menurut saya tuh banyak move-nya Baidu tuh yang mirip dengan move-nya Google. Tapi dia nggak copy semua, itu mungkin kuncinya. Karena banyak hal yang di-copy sama Baidu yang mungkin dia ambil yang dia ngerasa dia bisa ngelakuin. Kayak autonomous driving, Google tuh punya Waymo. Tapi Baidu tuh nggak berusaha mencaplok semua apa yang dilakukan sama Google. Karena dia tahu apa yang dia bisa, apa yang dia nggak bisa. Mungkin setelah perjalanan berpuluh-puluh tahun juga ya. Terus yang ketiga dia bikin model AI sendiri namanya Ernie. Jadi pasca
ChatGPT keluar, semua company China bikin, Alibaba dengan Qwen, ada DeepSeek, Baidu juga bikin namanya Ernie. Ini kayak ChatGPT lah gitu. Kita belum bisa bilang Ernie ini bisa jadi segede apa, karena sekarang masih belum cukup banyak kelihatan dari paper-paper yang ngasih tahu kalau Ernie ini cukup oke. Cuman yang nggak bisa di-underestimate adalah kemampuan Baidu untuk tetap riset itu cukup gede. Mereka mungkin bisa ngejar dengan cukup cepat, asalkan mereka punya cukup waktu untuk ngelakuinnya. Yang terakhir, ini move yang dilakukan oleh Google, namanya Google Cloud. Kalau di Baidu mereka punya Baidu AI Cloud, mirip-mirip. Jadi ini strateginya kayak gini. Strateginya sebenarnya apa cost center paling gede kita yang bisa diubah jadi profit center. Ini strategi yang dibikin sama Amazon karena waktu itu cost center paling gede mereka adalah server. Jadi dia ubah itu jadi profit center dengan bikin AWS. Google pun sama. Dan ini move yang dilakukan oleh beberapa tech giant. Alibaba juga sama. Baidu pun sama. Gimana caranya cost centernya, biaya paling besarnya itu bisa berubah jadi profit. Ini strategi yang mungkin bisa teman-teman pikirin juga. Ada nggak sih biaya yang paling gede yang teman-teman bikin? Kalau udah size-nya gede banget, bisa nggak tuh dibisnisin? Biar ya minimal nggak jadi biaya deh, minimal BP gitu. Kalau jadi profit bagus gitu. Dan Baidu AI Cloud ini performance-nya cukup bagus. Di China ada 3 yang paling gede selain Baidu AI Cloud, Alibaba sama Huawei. 3 ini itu market share paling gede untuk AI Cloud. Kontribusinya di 2025 itu sekitar 26% dari total revenue-nya Baidu. Jadi strateginya Baidu ini cukup berhasil untuk diversifikasi lah bisnisnya supaya nggak terlalu tergantung sama search. Dan yang cukup menarik, cloud dari China itu selalu punya konotasi lebih murah dibanding cloud yang ada di US. Dari Google, dari AWS, dari Microsoft gitu. Leading company-nya AI Cloud kalau di Amerika. Jadi yang menarik dari Baidu tuh mereka bisnis utamanya tuh berubah terus tergantung zaman. Mereka selalu berani untuk bisa dibilang kayak cut loss lah dan pindah gitu. Jadi bet utamanya Baidu sekarang tuh adalah kalau bisa dibilang search engine masih mereka fokus ke mobile juga, tapi autonomous self driving car mereka lagi gede banget dan mereka lagi berarti bersaing dengan company-company yang ngejain ride sharing kayak kalau di China tuh Didi berarti. Jadi dia nggak takut buat mulai masuk ke market baru, tapi at the same time dia juga harus protect core-nya. Dia juga masuk ke market-market yang rising kayak AI cloud dan sebagainya. Untuk ukuran company yang bisa dibilang copycat, Baidu ini cukup berhasil untuk bisa survive dan tetap thriving gitu. Karena nggak segampang itu loh copycat. Cobain deh copycat 25 tahun. Dari tahun 2000 kan dia. Nggak gampang loh gitu. Jadi sampai sekarang pun identitas Baidu tuh nggak identik dengan copycatnya Google lagi. Tapi dia udah expand cukup banyak ke tempat-tempat lain. Apa sih key takeaway yang kita bisa belajarin dari Baidu? Ada beberapa. Yang pertama, dia tetap persistence walaupun dia melawan perusahaan raksasa. Jadi kasarnya namanya Baidu tuh kan tadi 100 kali. Jadi kayak mimpi yang persisten lah, mimpi yang harus diusahakan 100 kali. Jadi walaupun dia kayak masuk ke market baru, ngelawan langsung yang gede, dia mau coba ini yang gede segala macam, dia tetap konsisten dan persisten gitu untuk tetap cobain. Karena dia tahu kalau dia nggak inovasi, bisnisnya bisa mati. Terus yang kedua adalah ini sebagai bisnis kita selalu punya dilema, kita mau mengutamakan profit atau mengutamakan user. Kita mau scale langsung gede-gedean bisnisnya atau kita mau bikin produknya quality-nya bagus supaya user happy. Saya sendiri juga sering ngalamin ini dan setelah belajar dari banyak bisnis, emang pilihan Baidu itu tepat. Fokus ke user itu selalu lebih sustain in the long term. Invest ke sesuatu yang bikin user lebih nyaman, lebih oke, itu selalu lebih oke. Jadi menurut Baidu jangan pernah mengejar profit yang short term yang bikin kita tuh cuman dapat mungkin kayak short term cash lah, tapi habis itu kita harus cari bisnis baru lagi. Kita nggak ngasih value yang cukup buat user kita, buat customer kita. Yang ketiga mungkin bisa dibilang jangan terlalu nyaman. Jadi Baidu bertahan lama tuh karena dia tahu bisnis ads-nya profitable banget, pay the bills. Buat teman-teman yang nggak ngeh, ads tuh sangat profitable kalau di tech. Jadi kayak let's say TikTok misalnya, saya pernah jadi TikTok terus di bagian divisi sales. Salesnya jualan iklan. Brand masuk nih, let's say iklan sehari 3M. Itu profit semua tuh. Cost-nya apa? Orang TikToknya bakal jalan terus. Case-nya sama di search engine, sama di Google, makanya segala macam. Cost-nya ada, kayak cost orang segala macam, tapi mereka tuh nggak ada COGS gitu loh. Nggak ada cost of goods sold-nya tuh nggak ada biaya. Misalnya kayak ads tuh ada biaya untuk ads-nya nggak ada. Karena ads tuh kayak tinggal nyebarin aja. Mirip kan, misalnya saya punya channel YouTube, brand mau masuk, dia tuh tinggal pasang logo aja gitu. Apakah ada biaya tambahan? Enggak, karena production-nya jalan terus. Jadi bisnis mereka yang sangat bagus ini bikin mereka tahu mereka nggak boleh nyaman. Mereka harus selalu punya bisnis baru. Karena kalau ads-nya misalnya mati atau misalnya tiba-tiba pemerintah China membiarkan Google masuk atau kompetitornya bikin lagi atau misalnya teknologinya nggak relevan lagi, bukan stock lagi, mati tuh. Kayak sekarang ya alami sama Google dan mungkin sama Baidu. Udah jarang banget orang pakai Google sekarang. Mungkin udah turun, pindahnya mungkin ke ChatGPT, kemana segala macam gitu. Itu tetap harus di-update terus tuh supaya dia tetap bisa bertahan gitu. Mungkin sekarang bisa dibilang Baidu lagi mengalami krisis yang sama, krisis lagi lah yang mirip dengan Google kalau feeling saya. Karena behavior orang udah pindah, mungkin nggak ke search engine lagi nih, pengennya yang langsung instan jawabannya.
Jadi jangan jadi orang terakhir yang adaptasi, tapi jadilah orang pertama yang adaptasi. Yang keempat, kalau mau inovasi, itu kita harus punya konteksnya. Kita harus ngerti apa yang kita mau inovasiin. Saya banyak banget ketemu orang yang cerita ke saya bisnisnya segala macam. Intinya kayak, apa yang bikin bisnis bagus? Ya bisnis gue nih paling bagus ya, produk kita paling oke ya. Itu tuh nggak ada konteksnya. Contoh misalnya di Baidu, dia bikin search engine yang dia tahu Google nggak bisa ngelakuin. Di Google mereka tuh nggak punya, mungkin mereka punya orang cukup banyak, tapi mereka tuh nggak bisa cater semua kultur bahasa di China dan kultur-kultur pencarian di China. Karena banyak banget, China tuh gede gitu. Mereka bisa bikin produk yang lebih cocok untuk marketnya. Jadi kita harus tahu nih, kita tuh punya competitive advantage di mana. Walaupun kita ngelawan company yang sangat gede, tapi percayalah company yang gede itu sudah punya struktur sistem segala macam. Jadi kalau kita lebih agile, kita lebih gampang buat ngalahin mereka. Tapi kuncinya ada di konteksnya. Kita harus tahu apa yang kita bisa deliver lebih bagus dibanding mereka dan fokus ke sana aja. Yang kelima, ini hampir di semua tech giant company di China, benang merahnya sama, selalu invest di R&D. R&D itu harus banyak banget keluarin di sana. Salah satu alasan kenapa Baidu cukup smooth pindah ke AI, karena mereka udah lama bangun R&D tentang AI di sana. Jadi kita harus tahu apa plan ke depan dan kita udah siap belum untuk masuk ke sana. Kalau misalnya nggak siap, apa harga yang kita berani bayar untuk menjadi lebih siap? Apakah misalnya kita belajar, atau misalnya kita panggil orang, atau kita kayak hijack segala macam gitu. Itu trik-triknya yang dilakukan oleh Baidu. Kurang lebih gitu. Jadi kita belajar banyak banget hari ini tentang Baidu. Seri ini tuh seri yang lumayan baru di channel YouTube saya, dimana saya bahas bisnis-bisnis di China. Karena China tuh bisa dibilang different animal ya dibanding bisnis-bisnis di US. Mereka bergerak dengan market yang sangat close gitu. Di kasus Baidu, mereka tuh bukan company China yang agak berhasil expand ke global. Mereka tetap fokus ke China aja gitu. Mungkin teman-teman kalau mendengar konten yang lain kayak kita ngomongin Huawei, ngomongin Popmart, mereka tuh fokus ke global. Baidu nih in a way kayak masih fokus ke market China. Mereka tetap bisa dibilang keywordnya fokus kalau di Baidu. Dan ini tuh agak beda dibanding Silicon Valley pada umumnya. Dan menurut saya menarik untuk bahas kayak gini. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ini menarik, tulis di kolom komentar apa yang menarik dan kita bisa bahas company apa lagi. Dan jangan lupa teman-teman bisa loh invest ke perusahaan-perusahaan kayak gini. Coba install Ajaib Alpha, pakai kode saya William Jakfar supaya dapat bonus dari Ajaib Alpha. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.